Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan judul komponen APBN. Anggaran pendapatan belanja negara menurut sumbernya terdiri dari A. Penerimaan dalam negeri dibagi atas penerimaan pajak seperti PPh, PPN, dan PBB. Yang kedua, penerimaan bukan non-pajak seperti migas dan non-migas, bagian laba BUMN. B. Penerimaan pembangunan atau hibah, bantuan dari swasta dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya bantuan program dan bantuan proyek. Anggaran belanja negara menurut sumbernya dibagi atas belanja rutin. Pemerintah pusat membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat baik yang dilakukan pusat maupun daerah. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi daerah otonomi, subsidi BBM, non-BBM, pembiayaan bunga, utang belanja, dan lainnya. Belanja pembangunan atau belanja daerah ini dibagi kepada pemerintah daerah, itu terdiri dari pendapatan APBD yang bersangkutan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan otonomi khusus. Yang ketiga, pembiayaan dalam negeri, pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang penegara, serta penyertaan modal negara. Pembiayaan luar negeri itu penarikan pinjaman dari luar, bentuk pinjaman program atau pinjaman proyek ya. Baru pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Sekarang masuk kita materi APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam melaksanakan pembangunan haruslah selalu berpedoman kepada 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu terkait dengan masalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom dalam koridor negara kesatuan RI. Penyelenggaraan asas desentralisasi ini meliputi wilayah dan bukan daerah, kota, atau kabupaten. Yang kedua, asas dekonsentrasi adalah ini memuat masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan asas perangkat daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan ini memuat tentang penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari desa ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Setelah semua tugas diselesaikan, mereka diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang mengesahkan. Fungsi APBD: 1. Fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ditinjau dari sisi keefektifan, maka fungsi alokasi yang paling efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Alasannya karena daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat daerah sendiri. Meski demikian, pada tingkat pelaksananya, pemerintah pusat lebih memahami adanya situasi dan kondisi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Langkah-langkah penyusunan APBD: 1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD serta disertai dengan penjelasan dokumen pendukung pada bulan Oktober melalui tahun pertama sebelum DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut. Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang kedua, apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan sebaliknya apabila DPRD tidak setuju, maka untuk pembiayaan pengeluaran setiap bulan pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD
tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksananya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota maupun bupati. Baru masuk kita klasifikasi anggaran. Yang pertama, klasifikasi fungsional. Ini merinci anggaran memuat sektor tugas fungsi pertanian pengairan, ya. Ini sektor pertanian dan pengairan, baru masuk sektor industri, baru sektor pertambangan dan energi. Baru masuk klasifikasi organik, merinci anggaran memuat departemen lembaga yang akan mengelola anggaran tersebut. Departemen lembaga itu ya, ini terdiri dari MPR, DPR, DPA, dan BPK. Klasifikasi OJ merinci anggaran memuat kompleks jenis pengeluaran, contohnya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, subsidi. Baru masuk yang keempat, klasifikasi ekonomi, anggaran dikelompokkan menjadi anggaran rutin, anggaran pembangunan. Ya, Ibu kira sampai di sini pembelajaran kalian. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya.